Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 masih ya di malam untuk penutupan market tanggal 28 ya. Jadi ini update emiten teman-teman bagian kedua ya. Nah, yang baru gabung silahkan dibaca dulu teman-teman untuk diperhatikannya sampai dibaca. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel ini. Dan terima kasih telah mendoakan saya juga, serta yang terima kasih juga memberikan super thanks ya. Terima kasih. Terus mudah-mudahan teman-teman yang mendoakan ataupun yang like, yang nge-share ataupun yang subscribe juga diberikan kesehatan juga ya. Dan yang telah memberikan super thanks mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat. Baik teman-teman, untuk diperhatikan ya. Kita di bursa ini kita harus dikembalikan lagi kepada awalnya, hukum awalnya itu beli saham itu di bawah ya, bukan di atas. Kalau teman-teman pingin di atas ya harus terima risikonya. Teman-teman mungkin bisa berlatih untuk menjadi scalping atau pemburu hara antar. Kalau teman kita ada tuh bilangnya ada pemburu hara antar. Nah, pemburu hara antar itu teman-teman harus memperhatikan. Ingat, hari ini masuk sama seperti scalping teman-teman. Hari ini masuk, ketika tidak sampai target buru-buru keluar, walaupun dalam keadaan untung ataupun rugi buru-buru keluar. Itu kalau hara antar ya. Jadi kalau teman-teman swing ya lebih baik di bawah aja, jangan sampai nunggu di atas. Di atas itu kita bagian take profit teman-teman ya, bukan bagian ngambil untuk swing-swingan ya. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas emiten punya teman-teman lagi ya. Ya, ini udah dibahas ya. Ada BWPT. BWPT ada pertanyaannya, apakah akan ke 50 gitu ya. Apakah akan ke 50? Sementara ini lagi downtrend betul teman-teman ya. Terus untuk penurunan masih ada tahanan di 55 yang wajib dipenuhi. Saya selalu waktu dibahas terakhir pasti saya bilangnya ini wajib dipenuhi ya ke 55, sama ada wajib di 52 juga harus terpenuhi. Artinya 55 sama 52 itu PR mereka yang harus wajib dipenuhi ke sini ke bawah ya. Karena mereka ketika memaaf harga itu meninggalkan jejak si ekor merah sama si ekor merah juga di sini ya. Artinya ini yang wajib diturunkan sama mereka. Nanti udah kejemput balik mau ke atas lagi silahkan lah gitu ya. Tapi ini adalah area wajib untuk dipenuhi dulu. Tapi mudah-mudahan sih tidak ada jam waktu secepatnya gitu. Tapi kalau secepatnya lebih baik, saya bilang teman-teman. Jadi kalau setiap PR kalau kejemput itu akan lebih baik. Nanti kalau soalnya ke depannya akan lebih baik lagi untuk ke atasnya dia tidak punya PR di bawah gitu kan. Kalau ini kan mereka masih punya PR. Nah, untuk BWPT walaupun lagi penurunan ternyata lagi diambil sama Bandar Poren teman-teman. Per hari ini aja Poren ngambil ya. Nah, dia ngambil dari tanggal 28 Oktober. Jadi genap 1 bulan, dan per hari ini Poren sangat luar biasa ngambilnya 578 juta ya. Kalau menurut saya sih lumayan besar itu teman-teman ya, walaupun tidak sebesar yang lain. Kadang-kadang 3 miliar 4 miliar gitu kan, miliaran. Kalau ini masih ratusan juta masih lumayan teman-teman ya. Dan yang ambil siapa? CC 70.000 lot. Nah, kita groskan CC, ternyata lagi ngambil secara bulat, tidak jualan. Artinya bagus teman-teman ya, walaupun ke bawah. Ketika diambil lagi sama Poren ataupun diambil sama broker-broker besar itu akan lebih baik. Kenapa? Karena kecenderungan untuk di markup lagi harganya ada. Mereka mungkin kekurangan barang atau average-nya belum cukup untuk memaaf harga ke harga tertentu. Nah, perhatikan tanggal 28 teman-teman, yang tadi saya bilang itu tanggal 28 apa ini? Oktober. Nah, 1 bulan. Bayangin aja Poren aja ngumpulin dari tanggal 28 teman-teman ya. Kalau kita ya lihat si GA ngambil 2 miliar tapi di sini tidak jual. Artinya dia ngambil bulat teman-teman, ngambil bulat 2 miliar ya. Nih perhatikan ya, dia ngambil bulat 2 miliar. Jadi dia sudah terencana teman-teman ya, sudah terencana ngambil dari mulai bulan Oktober itu terus diambil walaupun ada pembuangan hanya sedikit, tapi si GA ngambil bulat. Ditambah sekarang si CC ngambil lagi ya. CC kalau digabungin jadi 73, tapi si CC per hari ini dia ngambil bulat. Nah, untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sudah jualan dari tanggal 21 ya, 21 November. Kita lihat 21 November. Nah, siapa yang nerimanya? Yang penting yang nerimanya siapa teman-teman ya. Untuk domestik YP jualan. Lihat yang nerima adalah MGCP NID RXA. Kalau dua broker ini adalah ini broker besar juga teman-teman. Jadi si MG ini
bukan dari bagian bandar BWPT, cuman dia ngambil besar, artinya dia mau bertarung di sini gitu kan. Tinggal kuat-kuatan aja modal dan kuat-kuatan strategi aja ya. Karena mungkin si MG ini melihat, wah ini CC sudah mulai masuk dari sini, GGA juga mulai akumulasi ya. Siapa tahu mungkin si MG ini mau jadi lawan mereka ya. Persoalan dia kebawahin adalah strategi mereka teman-teman ya. Karena mereka saya bilang kan punya PR di angka 55-nya sama di 52. Jadi andaikan dia turun ke bawah untuk menjemput PR-nya untuk lebih baik lagi kan ke atasnya, dia tidak punya PR ke bawah, artinya ke atas juga enak untuk ditaikinnya ya. Nah, tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di angka 64 sama 65-nya ya. Karena ini tanda-tanda kenaikan. Tapi kalau di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan. Yang mudah-mudahan sih besok dibikin agak ringan dulu lah. Saya duai dulu gitu kan, mempertahankan diri dulu gitu. Tapi kalau bandar forennya, maaf bandar lokalnya cenderung pingin udahlah saya jual aja lah karena saya lagi butuh duit, ya bisa jadi teman-teman. Tapi bandar lokal juga sebenarnya ini masih ada barang di dalam teman-teman ya. Nah ini bisa bandar lokal apakah mau jualan lagi atau tidak ya terserah mereka ya. Cuman kalau ada penurunan sampai ke angka 55 artinya dia baik menjemput PR-nya. Nah untuk kenaikan saya aja menarikkan ke angka 69 sama 79. Jadi kalau dia tembus ke 79 berarti targetnya sudah terpenuhi. Tapi ini ada target perjalanan aja. Jadi angka 64, 65 sama 69 aja target perjalanan aja. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. Oke, untuk BWPT seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada truk. Truk kapan rebound? Katanya kapan rebound? Tergantung daripada bandarnya teman-teman ya. Kita cek dulu deh. Kita lihat untuk hari ini adalah dijual sama bandar lokal. Jadi cenderung si foreign tidak ikut campur ya. Nah ini bandar lokal lah yang memimpin pergulatan ini ya. Pergulatan. Lihat tanggal 28-nya dulu deh. Nah ini yang ngejual bandarnya CP ya. Ini CP, tapi yang nerima perhatikan YP, KK sama EP. Ini broker lumayan teman-teman ya. Ini biasanya di broker yang suka dipakai sama teman, terutama kakak nih. Kakak sama YP itu suka dipakai sama broker-broker yang anak-anak scalping, tuh yang profesional scalping, terus yang suka modal besar di luar pada bandar. Jadi intinya diambil sama broker yang suka bertarung sama bandar, teman-teman. Mereka sudah tahu strateginya bandar. Nah, mereka biasanya suka diambil sama orang-orang seperti itu ya, karena mereka sudah lama di bursa dan untuk scalpingan dia pinter gitu kan. Beda dengan saya, mungkin dengan teman-teman hanya beli menunggu untuk naik gitu. Makanya saya bilang, saya sarankan kepada teman-teman ketika kita sebagai retail, kita kembalikan kepada hukum dasarnya, beli itu di bawah jangan di atas ya. Beli itu di bawah bukan di atas. Kalau teman-teman mau di atas belinya, usahakan teman-teman jadi scalping aja. Kalau sudah di atas begini nih, udah pagi-pagi langsung jual aja. Ada yang istilah beri sore jual pagi. Nah, manfaatin itu karena ini juga kalau teman-teman beli pagi jual sore, beli sore jual pagi, harusnya udah cuan kan. Cuman karena mungkin teman-teman berpikirnya kalau beli yang seperti itu pinginnya naik tinggi gitu. Jangan teman-teman. Kalau teman-teman pingin jadi scalping, usahakan jangan sampai ngambil tinggi-tinggi ya. Karena teman-teman harus cepat keluar, cepat masuk, cepat keluar aja. Ya kalau mau teman-teman seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau jadi swing, udah belinya di bawah aja. Ini saatnya take profit, teman-teman. Kalau seperti itu saatnya take profit. Jadi teman-teman gak usah berpikir kalau swing itu ngambil di atas. Ya lebih baik teman-teman ngambil di bawah, turun ke bawah lah. Artinya kalau dia lagi turun ke bawah lagi, berarti kita punya harga lebih murah lagi. Mungkin di situ bisa appraise untuk harga untuk spesial harganya gitu kan, walaupun tidak punya harga di bawah, cuman kita minimal masih tengah-tengah dan masih di bawah gitu teman-teman ya. Nah ini untuk sekarang bagaimana katanya apakah rebound, kita tunggu konfirmasi teman-teman. Karena saya belum cabut ya di sininya, pas banget soalnya di sini pas banget karena belum ada konfirmasi mau turun ke bawah lagi. Cuman di sini ada tanda penurunan ke 80 ya. Ini masih ada kesempatan untuk turunin. Ingat, dia masih punya kesempatan untuk nurunin itu satu candle tinggi lagi ke bawah, masih ada kesempatan biar tidak kena UMA. Tapi ada tapinya, kalau dia rebound hari ini ya bagus lah gitu ya. Mudah-mudahan si bandar lokasi ngambil lagi ya. Soalnya si YP sama si KK sih lumayan, sama broker lumayan ya. Terus apakah akan ada kenaikan? Ya, di sini terlihat jelas si kepala merah. Artinya mau ke sini lagi. Jadi teman-teman yang nyangkut, kalau sudah kejemput nanti jangan beli lagi di atas ya.
Usahakan beli di bawah, teman-teman, usahakan beli di bawah. Contohnya sekarang gitu kan, belinya nanti deh. Belum ada konfirmasi. Saya cenderung kalau begini tidak akan ngambil, teman. Walaupun dia besok rebound, saya tidak akan ngambil. Kenapa? Saya patokan saya itu MA10 berada di atas candle. Dan kalau sudah naik begini, saya tidak akan ngambil, teman. Kalau naik begini nih. Naik walaupun ada MA10 di atas, tapi udah tinggi banget harganya. Dan harga udah tinggi dan saya juga nggak mau, saya bilang ngambil udah tinggi begini, lebih baik saya udah lepasin aja. Masih banyak kok emiten-emiten yang lain yang di bawah yang harus kita perhatikan gitu ya. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah lihat truk seperti ini, nanti ketika di bawah, contohnya di bawah ke bawah lagi nih, ini kan ke 80 ataupun ke angka 74, nanti perhatikan teman-teman MA10 nya masih di atas kanal atau tidak gitu kan. Nanti perhatikan seperti itu aja ya. Oke teman-teman, mungkin bisa dipahami ya. Jadi untuk rebound atau tidaknya tergantung bandarnya. Saya bukan cenayang, saya bukan dukun. Yang saya perhatikan aja adalah tanda-tanda kenaikan. Ingat, tanda-tanda kenaikan sama tanda-tanda penurunan. Kalau untuk rebound, soal rebound sama enggak terserah bandar lah teman-teman ya. Kalau kita kan jangan mendahului Tuhan gitu teman-teman, jangan mendahului bandar. Bandar itu lebih pintar daripada kita. Gitu, wah rebound nih. Ternyata bandar kadang-kadang sebaliknya, karena mereka berpikirnya seperti itu. Mereka itu pola pikirnya tidak seperti retail teman-teman. Wah pingin rebound nih, katanya udah disupport nih. Ternyata bandar punya kata lain. Kadang-kadang wah mau tembus ke bawah, tiba-tiba di reboundin. Nah makanya teman-teman nanti perhatikan harus punya strategi. Contoh strategi seperti ini. Teman-teman beli di atas, pasti yang beli di atas nyangkut nih sini. Oke, saya akan beli di atas. Karena saya beli di atas, strateginya ketika dia cuan 2 atau 3% saya akan jual. Atau oke, saya beli di atas, tapi ketika ada penurunan saya akan tunggu sampai ke level berapa, nanti saya akan average. Nah itu strategi teman-teman. Oke, sekarang mau ngambil nih, saya ngambil mumpung lagi di bawah nih, harga support nih. Perhatikan penurunannya teman-teman. Oke, saya akan ngambil sekarang, tapi ada tapinya. Bila saya turun ke level sini, akan cut loss atau akan apa gitu kan, akan average gitu kan. Saya akan average nanti mungkin di harga di 16%-nya, di harga 74. Karena kenaikannya bisa sampai ke angka berapa nih? Ke angka 40%. Jadi kenaikan sama penurunan lebih besar kenaikannya nih gitu kan. Jadi kalau saya average mungkin di sini bisa gitu, ataupun saya tidak akan average, walaupun turun ke bawah akan saya tahan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus punya strategi tersendiri. Jadi teman-teman ngambil di atas harus punya strategi, ngambil di tengah ataupun ngambil di bawah juga harus punya strategi. Jadi kita akan bertahan di bursa teman-teman. Dan jangan sekali-kali all in teman-teman. Gak ada istilahnya all in, gak ada teman-teman ya. Jangan sampai all in ya. Dan usahakan teman-teman hindari atau jarang-jarang cut loss lah teman-teman ya. Kalau teman-teman sering cut loss, banyak yang mengajari untuk cut loss, baik untuk menjaga portofolio teman-teman. Cuman saya sarankan kepada teman-teman jangan kebanyakan cut loss, karena suatu saat harga yang kalian beli terus turun, suatu saat akan kembali lagi ke harga itu. Tinggal nunggu waktu saja. Gitu aja teman-teman saran dari saya ya. Oke, jadi untuk truk sementara ada buangan dari bandar. Terus tinggal tunggu konfirmasi aja besok, tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada di 109 ya. Paling besok kalau dia pakai gap ya terserah mereka gitu ya. Suka ada kejutan, kadang suka ada kejutannya. Jadi kalau dia turun ke bawah akan lebih baik lagi untuk menjemput PR-nya ke angka 80 sama ke 74. Karena dia punya kesempatan satu kali candle panjang lagi, atau enggak dibikin 2 kali ya, enggak jadi masalah teman-teman ya. Target saya tetap di 126. Ini target ketiga malahan teman. Jadi ini sebenarnya target sunnah. Target wajib saya itu udah terpenuhi seperti sini. Cuman teman-teman banyak yang beli lagi, mungkin tidak lihat video saya. Mungkin teman-teman ya enggak jadi masalah, teman-teman enggak jadi masalah. Kita akan bahas lagi. Itu nanti sekarang saya bikin video untuk bermanfaat. Jadi kalau teman-teman nanti nyangkut, nah itu jadi nanti teman jadi punya pengalaman baru ya. Padahal saya udah bahas jauh-jauh hari. Ini aja target ketiga ya. Oke, lanjut ya. Ada BSBK. Ini agak lemot teman-teman ya. Habis turun hujan tadi, lagi musim hujan. BSBK sementara ini lagi di 50-51 ya. Nah teman-teman per hari ini ternyata di 50-nya ada yang ngambil ya, si SH. SH itu bukan dari bagian daripada bandar BSBK,
di luar bandar. Tapi di sini yang bandar itu YB, YP, MG ya. Mungkin teman-teman kita sudah pada keluar, tapi teman kita juga ada yang masuk. Nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting pengambilan asal jangan banyak aja teman-teman kita. Tapi kalau SH kan disinyalir, di sini juga ada UAI, bisa jadi UAI juga, bisa jadi bandar juga. Jadi ini disinyalir SH sama IP ini di luar daripada bandar BSBK, tapi dia mungkin bisa menjadi lawan ataupun temannya mereka ya. Kita tidak akan pernah tahu. Cuman kalau sudah begini berarti ada lawannya. Ingat ketika ada begini ada lawannya. Apakah mereka diizinkan? Kalau diizinkan naik berarti mereka adalah temannya ya. Untuk atau enggak menjadi lawan terbaiknya gitu kan. Dan Smart Money sekarang sudah mulai masuk, bisa jadi nyatu sama SH, IP atau CP ya. CP juga sih spesialis bawahan sudah mulai masuk ya. Bandar Poin bagaimana? Bandar Poin cenderung masih ada banyak barang teman-teman. Si Bandar Poin banyak barang ya. Dia juga nggak jual baru sedikit. Hari ini nggak jual sedikit. Cuman berapa nih? Ya cuman 1.000 doang teman-teman ngejual. Jadi si Polen tinggal 1.000 doang, artinya tidak serius dia ngejualnya. Cenderung dia nahan harga. Nah ini ada lagi nunggu momen nih kali teman-teman, karena si Bandar Loka cenderung jualan dulu mungkin ya untuk memenuhi kebutuhan duitnya dulu. Bisa aja siapa yang nahan kiri kan kalau tidak pakai duit gitu kan. Yang kanan mungkin nahan sama barang masih ada, cuman yang kirinya siapa yang mau nahan selain duit gitu kan. Jadi mereka juga harus berpikir bagaimana dia menahan sebelah kiri dan menahan sebelah kanan, dan untuk memaaf harganya punya strategi tersendiri gitu teman-teman. Kalau tanda-tanda kenaikan tenang teman-teman, saya aja menarikkan untuk BSBK itu 95 ya. Nih targetnya ya 95 ya. Target ke 1 di 77, tapi target sesungguhnya di 95 teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BSBK cenderung masih aman karena bandar lokal juga masih ada di dalam, terus bandar Polen juga masih ada di dalam. Apalagi sekarang sudah diambil sama SH sebagai lawan daripada bandar gitu ya. Mudah-mudahan sebagai lawan atau sebagai teman nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting mereka bisa memaaf harga aja gitu kan. Artinya penurunan ini tidak diambil serta-merta sama teman-teman kita yang di 50-nya tidak diambil sama teman-teman kita. Yang penting yang ngambilnya broker-broker ternama lah gitu ya, yang suka menjadi bandar, itu akan menjadi lebih enak lagi gitu yang ngambilnya ya. Oke, ada SCMA. Ini mudah-mudahan bisa kebahas semua teman-teman ya. Tadi sempat direkam cuman ada gangguan ya, kembali lagi ke 0 sebenarnya. SCMA sekarang ada kenaikan sampai ke garis 3-nya ya. Kita hapusin dulu ya nih target kenaikannya. Target kenaikan si kepala merahnya sudah ketembus, tinggal satu lagi. Saya belum hapus karena belum menembus secara body ya, baru ketemu sama shadow aja. Dan per hari ini si SMA ini diambil sama bandar lokal paling gede, bandar lokal tinggi lumayan, ada YP ada OD. Jadi sinyalir sini ada si YP sama si OD yang menjadi bandarnya. Nah YU sama YB buangan, biarin aja kalau mereka buangan ya. Nah cenderung untuk bandar Polen juga sekarang sudah ngambil lagi, kembali sempat jualan dari tanggal 1 November 1 bulan 28 hari 25 hari ya. 26 hari berarti 26 hari dikepotong libur ya, dia jualan terus. Nah sekarang laginya akumulasi lagi si bandar Polennya. Ini mudah-mudahan si Cece nih, kalau Cece yang akumulasi suka keren teman-teman. Oh benar si Cece teman-teman nih. Cece ngambil 3,5 miliar atau 280.000 lot. Dia jualan enggak? Jualan baru sedikit ya teman-teman, 53 nih. Jadi kemungkinan besok di atas di up bisa teman-teman. Kalau besok di atas di up ya bagus lah teman-teman ya, karena Cece udah suka ngambil, si Cece juga ngambil besar. Misalkan kalau besok menurut sejarahnya dia harus merah dulu. Ketika dia merahnya si kepala merah, artinya besoknya dia mau ke atas ya, mungkin hari Seninnya. Tapi kalau besok naik ya silahkan aja kan, mungkin karena mereka juga kan sudah akumulasi secara sih udah akumulasi teman-teman ya. Yang namanya akumulasi tinggal memaaf harganya aja. Mudah-mudahan cukup untuk memaaf harga dan dia bisa jualan di atas ya. Andaikan besok di kepala merah kan artinya dia besoknya mau ke atas ya. Jadi jangan khawatir teman-teman untuk SCMA ini, karena bandarnya sudah ada di dalam lagi. Bandar lokal ataupun Polen sudah mulai ada di dalam lagi. Artinya sudah mulai diperdagangkan secara normal untuk tarik menarik ya antara bandar dan retail. Soalnya cenderung ini si domestiknya sebagian retail juga ada di YP gitu. Cuma di sini lihat jelas ya, emang banyak retail di sini, teman di KK juga retail, EP juga retail, kadang-kadang di KI juga banyak retail. Cuma retail-retail yang suka ngebelinya ya udah pada keluar gitu kan, mungkin udah take profit ya. Pasti take profit lah, jangan cut loss mulu, take profit kalau begini ya teman-teman ya. Kalaupun ada teman-teman kita yang daripada turun lagi,
Padahal kalau SCMA ini teman-teman beli di bawah jual di atas enak teman-teman, karena dia berbentuknya bukit, gunung, bukit, lembah gitu. Maka cari-carilah emiten yang suka swing nih, bukit, gunung, bukit, lembah, udah gitu aja patokannya EMA 10 aja udah. Ketika EMA 10 sudah mulai di bawah candle, artinya dia mau ke atas, biasanya seperti itu. Tetapi penurunan kenaikan ini dia masih meninggalkan PR teman-teman di angka 119 sama di angka 117. Apabila naik ke atas, biarkan ke atas dulu, ikutin aja MA-nya teman-teman. Kalau MA masih di bawah artinya mau ke atas. Cuman apabila dia ke atas, suatu saat dia akan kembali lagi ke sini. Jadi teman-teman masih punya kesempatan nanti di depannya apabila dia ke bawah lagi, kemungkinan dia mau menjemput PR-nya. Kalau sekarang nikmatin aja kenaikannya ya. Karena kenaikannya sudah mulai di angka yang sudah katakan 133, terus di angka 139 sama di angka 145. Terserah teman-teman mau take profit di harga berapa. Itu tanda-tanda kenaikan sudah ada, tinggal mampu bertahan nggak teman-teman. Yang niatnya swing berapa persen tuh, sanggup bertahan nggak gitu kan. Kadang-kadang seperti itu teman-teman, niatnya pengen 10%, ternyata pas 5% langsung dijual, daripada turun lagi. Nah kadang-kadang begitu teman-teman. Jadi teman-teman belum konsisten untuk mengambil take profit. Kadang-kadang untuk mengaverage aja teman-teman belum konsisten ya. Kita berusaha konsisten, jangan terlalu banyak emiten yang diambil, fokus aja ke satu emiten yang benar-benar kalian kuasai, karena disitulah sumber cuan teman-teman ya. Lanjut, ada Inet. Ini udah berapa menit ya? Tunggu sebentar ya. Baru 33 menit teman-teman ya. Lanjut, ada Inet. Inet 2 hari ini diambil sama bandar lokal ya. Berarti tanggal 26. Bandar lokal sudah mengambil si XA ya. Bagus teman-teman, ngambilnya keren, banyak gede nih di sideway-nya. Ini lagi sideway, cuman kalau dia keturun ke bawah aja dikit nih ke 66 akan lebih baik lagi ya. Ini ada candle luar sudah bagus, cuman dia meninggalkan jejak sama ini jejak-jejak ke bawah teman-teman ya. EMA 10 masih berada di atas candle, artinya masih dalam posisi belum uptrend. Bandar lokal juga sudah mulai, bandar foreign sudah mulai ngambil tanggal sekarang ya. Ada pengambilan dikit teman-teman bandar foreign nih. 1 juta nih. Ini nih, selisihnya 1,3 juta, tapi sebenarnya ini selisih itu pengambilan sama pengeluaran selisihnya. Nah ini selisihnya teman-teman ya. Jadi lebih banyak yang ngambilnya, apalagi si BK yang ngambil lumayan lah teman-teman, lumayan si BK ngambil. AK juga sudah mulai ngambil, CC berusaha keluar ya, mungkin akan dikuasain sama si BK ya, mudah-mudahan ya. Si BK modalnya modal besar teman-teman, cuma hati-hati kalau si BK kalau jualan di bawah ya. Dia itu pinter teman-teman si BK itu ya. Nah tanda-tanda kenaikan di 7681, target saya yang kedua kalinya di angka 95. Nah teman-teman, apabila sudah melewati 66 atau melewati 76 sambil saya awasin, apabila tidak terawasin tolong teman-teman kasih kabar saya ya. Kalau pengambilan sekarang sudah bagus, bandar lokalnya sudah ngambil, foreign juga sudah ngambil. Jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada, mungkin mereka lagi ngumpulin barang dulu teman-teman ya. Maka harap bersabar aja karena ini dalam posisi sideway ya teman-teman. Oke. Untuk Inet seperti itu. Ada WH. WH hanya updatean aja. WH ini tidak ada tanda sini, tidak ada hanya ada tanggal 1 di sini 110 ya. Ini tanda-tanda penurunannya ke 110 teman-teman, kemungkinan ke 110 sudah ada PR-nya deh. Di sini cenderung aman, jadi saya tidak menemukan di sini ada sebagai support yang harus ditembus. Ada satu lagi nih di 112 ya, cuman mendekati 110, artinya saya ambil yang 110-nya aja biar agak ke bawah dikit. Nah ini posisinya teman-teman lagi downtrend dulu, tapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas sekarang per hari ini. Kenaikan di sini nih, suatu saat dia akan ke 130 ya. Di sini cenderung tidak ada ya, hanya di angka ini aja gap di 151 sama 163. Ini apa ini? Ada tanggal di sini nih. Nah nanti teman-teman, ini kan si bandar lokal sama foreign masih di atas, artinya dia belum berjualan terlalu signifikan, lagi diturunin aja biar istilahnya menurunkan tensi dulu, karena mungkin mereka mau ngambil, karena si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Bandar lokal siapa yang ngambil? Ada si PS ya, RTP sama EP sama YB, ini broker bagus semua teman-teman ya. Terus Smart Money juga sudah mulai terus berkumpul, lihat hijaunya sudah mulai pekat dan berseri.
terus-terusan hijau, tinggal nunggu yang besarnya aja, yang besar ya. Mudah-mudahan diangkat dah CWH ini ya. Cuman hati-hati aja, sekarang lagi posisinya downtrend dulu, MA10-nya masih di atas candle, artinya lagi ada penurunan dulu ya. Ke sini saya tidak melihat ada penurunan teman-teman ya. Oh, di sini ada gap teman-teman nih. Gap dikit ya. Nah, ya mudah-mudahan ditahan di 122-nya ya. Kasih tahu saya kalau dia nabut ke 122 ya. Karena si MA10-nya kan masih di atas candle ya, artinya masih downtrend. Tapi di sini sudah ada tanda-tanda kenaikan ke 129. Teman-teman bertahan aja. Kalau yang masih nyangkut bertahan aja, nunggu MA10-nya di bawah candle. Kemungkinan dia akan ke atas. Karena dari bandar lokalnya sudah mulai akumulasi lagi, tapi poren masih keluar. Tapi mereka masih ada di dalam. Nah, pengambilan sudah jauh banget, jauh ya. Poren juga sama lokal juga sama, ngejauh. Artinya sudah dari jauh dia diambil. Kalau ada penurunan berarti strategi mereka untuk menurunkan dan mengambil barang dari bawah. Lanjut, ada ENRG. ENRG ini teman kita nyangkut di 256. Perhatikan sekarang harganya berapa? 256. Ya masih dikit teman-teman. 256 masih santai ya teman-teman, 256 ya. Masih santai 256 ya. Sekarang lagi turun pas banget di bawah di garis saya ya. Nanti kasih kabar saya kalau dia melewati ini ya, karena baru ketemu sama saya aja. Perhatikan teman-teman nih, kenaikannya bisa ke angka 278 ya. Ini 278 itu adalah bisa ke angka naikan. Terus teman-teman nyangkut di angka 256. Nih, saya kasih tahu ke sini ke 264 aja ada tanda-tanda kenaikan. Artinya teman-teman yang nyangkut di 256 cenderung masih aman. Cuman teman-teman kalau begini teman-teman ya, kalau teman-teman bingung nih. Contohnya saya bingung, ini ngambil jangan ya. Perhatikan aja ini teman-teman nih, ENRG. Nih, perhatikan aja dia garis 3 teman-teman nih. Garis 3 itu dalam proses 1 tahun betul saat 256. Nah, ada sini. Berarti kan jauh dari harga tengahnya. Berarti kalau jadi harga tengahnya ke sini artinya ini mahal teman-teman. Ini kan harga tengah. Kalau ke atas itu mahal. Nah, kalau ke bawah murah. Tinggal teman-teman mau ngambil di murah aja harga berapa. Contohnya ngambil di murah di sedikit sini 3/4-nya bisa, atau enggak setengahnya bisa gitu. Kalau ke bawah mungkin ke bawah kayaknya kelamaan. Oke, teman-teman takut ketinggalan kereta, di sini aja ngambilnya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya strateginya. Oke, saya sudah mengambil barang di bawah harga tengah maksudnya di sini ya. Ketika saya naik ke harga tengah akan saya jual atau saya akan tahan. Nanti targetnya di angka berapa contohnya gitu ya. Tetapi apabila turun, contohnya ke level paling bawah, saya akan average di situ. Nah, itu namanya strategi. Jangan pernah all in ya. Jangan sekali-kali all in. Kalau 256 sih masih standar teman-teman, masih santai ya. Ini bisa ke harga tengahnya di angka 218 ya. Untuk harga tengahnya. Untuk di 3 tahun, kita 10 tahunan deh. Udah nyampe 10 tahunan belum energi deh. Udah ya. Nah, teman-teman kalau 259, kalau posisi sekarang itu lagi murah teman-teman. Kalau jangka panjangnya nih lihatnya, jangka panjang lagi murah ya. Bisa naik ke level ke 400 bisa, atau ke harga tengahnya bisa nih ke angka 527 ya, tergantung daripada harga wajar ya. Harga wajar belum dihitung harga wajarnya. Aduh, jadi PR lagi teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, biar kita sama-sama belajar di sini ya. Kita akan hitung ENRG, tapi kalau kuartal 3-nya udah keluar belum? Kalau udah keluar, kita untuk menentukan teman-teman harga wajar ini ya. Apakah si harga wajar ini meningkat atau tidak. Kalau meningkat berarti pendapatannya meningkat, ataupun secara LK-nya bagus. Target kedua saya ada di angka 300, berarti saya di bawah harga wajarnya kan. Harga wajarnya 315 ya PR rasionya ya. Tapi untuk harga PBB 282 ya, lebih turun lebih sedikit ya. Kalau sekarang berarti lagi murah teman-teman, berdasarkan harga PR rasio juga murah, berdasarkan PBB juga murah. Tapi tergantung nanti kuartal 3-nya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Untuk penurunan bisa ke angka berapa nih? 220, terus ke 216 sama ke 192 ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau ke sini wajib teman-teman, soalnya sih ada gap nih sama si ekor merah ya. Jadi kalau dia turun nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia menjemput PR-nya ataupun mau ke arah tengahnya teman-teman nih. Bisa ke arah tengahnya untuk 1 tahunan kan, ke arah tengahnya berapa ini? Di angka berapa? Di angka 231 ya. 229 gitu kan. Nah, jadi kalau dia lagi downtrend biarkan aja teman-teman, downtrend biarkan aja, karena dia pingin downtrend gitu kan. Karena apa? Si bandar lokal jualan nih, bandar lokal jualan ya. Poren juga masih jualan. Nah, bandar lokal akumulasi. Cuman kalau jadi saya sendiri teman-teman, kalau sudah di atas tengah ini saya cenderung tidak mengambil,
lebih baik saya akan turunkan tensi sebentar untuk nunggu. Kalau saya suka dengan emiten saya akan tunggu teman-teman. Perhatikan 3 tahunnya, biar 3 tahun ini set tuh. Sebenarnya dia lagi ke atas ya. Step 1, step 2, step 3. Ini step 3 cuma ketembus ya. Mudah-mudahan turun dari step 3 ataupun di step 3 ini di sini bisa ke atas lagi. Ini target bisa ke angka 348 ya. Kemarin sudah harga lumayan tinggi di sini nih. Cuma dia turun lagi ke bawah ya, wajar lah teman-teman untuk menurunkan tensi. Nah, isian bagaimana? Benar lokal cenderung dia jualan. Perhatikan Bandar Lokal, Bandar Poren juga sama-sama jual. Artinya si Bandar Lokal sama Poren jualan. Ini Bandar Poren terus jualan teman-teman ya. Perhatikan yang merahnya lebih banyak daripada pengambilannya ya. Artinya lagi dijual dulu sama Bandar Poren. Jadi perhatikan nanti MA10-nya kalau mau average, perhatikan aja MA10-nya. Walaupun tidak average pasti ada harapan untuk ke atas ya. Saya mereka ke 305 teman-teman ya. Nah, ini tunggu aja konfirmasi bisa ke arah yang tadi saya bilang 220 ya. Dan Bandar Lokal jadi sebagai jualan, jadi tenang-tenang kalau teman-teman lagi jualan ya, ini kebanyakan pada ngambil pisau jatuh ya. Tapi kadang-kadang suka mungkin di sini nih, lihat sejarahnya di sini dan sudah support bisa jadi teman-teman. Karena waktu kejatuhan juga perhatikan di sini si Bandar Lokal juga jualan, cuman si Poren ngambil. Kalau di sini beda. Bandar Lokal jualan, Bandar Poren ngambil. Bandar Lokal jualan, Bandar Poren juga jualan. Kalau di sini beda kan. Bandar Lokal jualan, Bandar Poren ngambil. Nah, itu bedanya. Tinggal nunggu pantulan aja apakah di harga ini dimantulkan atau tidak. Betul teman-teman, kalau teman-teman bilang ini support, betul ini support. Karena saya aja menggariskan di sini kan support. Ya, makanya saya bilang tidak saya hapus. Nanti kalau sudah terlewati baru kita hapus. Makanya tadi kasih kabar saya aja kalau dia turun ke bawah lagi ya. Kita akan lihat istilahnya kita akan lihat untuk pengambilannya. Nah, teman-teman, kalau energi ini teman-teman perhatikan ya. Bandar Lokal itu kan sudah ngambil dari sejak tanggal sini nih. 13 November dan sekarang dibuang semuanya. Barangnya dibuang semuanya per hari ini. Perhatikan dia ngambil di sini kan dibuang hari ini ke sini ya. Nah, apabila dia sideways atas dan ada pungutan lagi di 240, kecenderungan dia mau ke atas ya. Ini adalah tanda-tanda kenaikannya sudah ada. Ya, tinggal teman-teman nanti perhatikan aja. Ini sebenarnya harga tengah-tengah teman-teman ya. Bisa ke atas naik berapa persen nih? 26%, ke bawah 19% teman-teman ya. Nah, ya harga tengah-tengah sebenarnya ini. Oke, teman-teman, untuk energi tunggu aja konfirmasinya karena MA10 masih berada di atas candle ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai supportnya ya, ditahan di sini. Mudah-mudahan besok ada pengambilan daripada Bandar Lokal ataupun Poren ya. Mudah-mudahan. Kalau Bandar Poren sih terus ngejual nih. Cuma Bandar Lokal kemarin ngambil, sekarang malah dibuang lagi ya. Oke teman-teman, seperti itu untuk energi. Mudah-mudahan ada pengambilan dari Bandar Lokal karena kecenderungan Bandar Lokal sekarang lagi jualan. Lanjut SMGA. SMGA kenapa di bawah? Kenapa dibawa ke bawah katanya? Apakah support ada di 62 katanya? Oke. Ini 3 candle udah bagus teman-teman ya. Cuma di sini ngasih kepala merah nih. Si kepala kembar artinya dia betul mau ke bawah ya. Kita lihat di 62. Ini SMGA ya. Satu tahunan. Berarti SMGA adalah salah satu emiten yang saya lagi awasi. Dia lagi downtrend, perhatikan teman, lagi downtrend. Sebenarnya dia tidak punya tahanan di sebelah kirinya, teman. Tidak ada tahanan secara garis ini ya. Cuman di sini ada di garisnya di 67, teman-teman. Ada di garis 67 ya. Maka kita akan cek. Kita cek dulu deh ya. Untuk karena dia menanyakan penurunan ya. Perhatikan. Oh iya ada. Bahkan 6261 teman-teman nih, ada PR yang harus dikerjakan. Jadi biarkan dia menebus PR-nya dulu ya. Nah, teman-teman, bedanya teman-teman pakai diagram seperti ini sama lukisan market ketahuan teman-teman ya. Di mana letak si ekor merah, si ekor hijau. Kalau di sini tidak terlihat teman-teman ya. Malahan di sini hanya termurahnya itu di angka 67. Padahal ada yang harus ditebus di harga 62 nih. Mungkin teman kita 6162 lah ya. Mungkin teman kita sudah istilahnya tahu ya. Si ekor hijau. Nah, apakah ke situ? Ini area wajib dipenuhi teman-teman. Itu area wajib yang harus dipenuhi. Artinya itu wajib untuk ke bawah ya. Nah, jangan khawatir teman-teman. Berarti kalau ke bawah kan mereka mau menebusnya gitu kan.
dulu saya ngambil di situ, saya harus tebus. Nah seperti itu teman, jangan khawatir, berarti dia ngasih tanda kepada kita, oh saya mau ke bawah. Nah, teman-teman bisa average di harga itu gitu kan, ataupun ya udah tahu mau ke bawah gitu kan, saya mau ke bawah nih gitu kan, cuman jauh waktu tidak saya kasih tahu, gua tahu mau ke bawah gitu kan, kata dia, mungkin kata si bandarnya gitu kan. Masih jadi ambil gitu. Kenapa mereka turun? Karena mereka ada yang ngambil. Tidak mungkin mereka turun kalau tidak ada yang ngambil, teman-teman ya. Karena berharap wah 3 candle nih. Kadang-kadang sekali dibilang 3 candle seperti ini tanda-tanda mau bullish, teman-teman. Apakah bisa? Bisa, teman-teman, bisa jadi, teman-teman. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman mereka itu bahwa 3 candle merah itu ada candle bullish ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, perhatikan untuk bandar lokal dulu, teman-teman. Bandar lokal sebenarnya sudah ngambil dari tanggal 29 Oktober. Nah, walaupun ada pembuangan sedikit wajar. Jadi sebenarnya bandar lokal itu masih ada di dalam. Foreign juga sama. Ngambil dari tanggal 17, ngambil ada pembuangan sampai ke tanggal berapa nih? Tanggal 14, tapi tanggal 15-nya dia ngambil lagi. Perhatikan, ngambil ada buangan 2 hari ini ya. Tanggal 26 sama tanggal 28 kan. Nah si bandar lokal ikutan juga jualan, tapi sebenarnya si barangnya masih ada di atas. Maaf, sebenarnya dia masih punya barang, teman-teman, karena waktu kenaikan di sini memaaf harga, dia juga punya barang di bawah. Ada si Foreign juga di sini punya barang di sini ya, ada sini nih. Wajar kalau dia istilahnya jualan gitu, wajar kalau jualan, karena mungkin mereka ya secara ketika ditaikin dan turun di sini mungkin ya mereka sudah punya untung gitu kan. Nah sekarang mungkin untuk menurunkan tensinya, kenapa? Karena saya bilang kalau istilahnya ngejual pasti butuh duit, itu butuh duit buat apa? Siapa tahu mau sebelah kirinya mau ditahan sama mereka gitu kan. Kenapa mereka dijual sekarang? Karena banyak yang nahan sebelah kiri, dan betul si MG, si RO nih sama teman-teman kita sudah mulai pada nahan sebelah kiri. Ya dijual lah sama si bandar, kayak enak nih, cepet tinggal ngelempar doang kan enak gitu kan. Jadi tenang aja untuk SMG ini lagi saya awasin terus, dan sementara ini bandarnya masih ada di dalam karena si barangnya masih ada di dalam, baik lokal ataupun foreign. Jadi pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Andaikan sekarang pengeluarannya ada ya wajar lah teman-teman. Jadi tanda-tanda ke 62 ada, betul. Dia harus ke 62 dulu ya dalam jangka waktu dekat ataupun jauh. Ya mungkin kalau udah 3 kali lagi ditahan dulu sedikit mungkin ya, karena ini tanda-tanda kadang-kadang tanda-tanda untuk bullish juga bisa, tanda-tanda untuk ditahan juga bisa ya. Secara candle seperti itu teman-teman. Jadi sekarang santai aja, SMG ini suatu saat akan ke atas kok. Saya aja menarikkan ke angka 62 nih, 92 ya. Nah, di sini saya bilang sini aduh enggak ada tanda-tanda kenaikan, saya bilang nih. Makanya saya tidak ada tanda-tanda kan di sini kenaikan nih. Saya nunggu konfirmasi di sini tidak ada tanda juga. Hanya kemarin aja di angka sini ya, SMG pernah sempat saya bahas ya kan. Ketika ada kenaikan ke 77 kan saya bilang menyentuh dan menutup gapnya nih di sini. Tapi di sini tidak ada kan. Maka saya berpikir ya udahlah, kalau dia ke bawah nanti ada kenaikan lagi, kita tunggu aja konfirmasi untuk kenaikannya setelah kenaikan yang ini gitu ya teman-teman. Kalau di sini belum ada tanda-tanda kenaikan. Perhatikan, tidak, dia cenderung bagus untuk penurunannya. Jadi bandarnya keren teman-teman ya. Dia menutup semuanya, makanya yang di sini aja ditutup sama dia. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya tidak bisa melihat untuk area 70 sampai 92, kecuali di 92-nya aja yang ada tanda-tanda kenaikan ke arah situ. Oke teman-teman, untuk SMG seperti itu ya. Jadi si bandar lokal ataupun foreign masih ada di dalam. Selanjutnya ada LOPI. Ada peluang naik sampai dengan 33 enggak? Bahasanya apa sih ini, akan peluang naik, ada peluang naik enggak? Oh enggak. Ada peluang naik enggak sekarang di 33 katanya, 35 ya. Enggak jadi masalah 33 sama 35 ya. Nih teman-teman perhatikan, target saya itu kan target ke 1 nih hampir ketembus ya di angka 47 nih teman. Sudah ketembus sama saya bilang ini belum ketembus. Nah kalau sudah begini teman-teman, lebih baik teman-teman kalau yang di bawah oke lah. Kalau di bawah mungkin teman-teman akan cuan gitu kan, karena ini si LOPI ini kan emiten akselerasi kenaikannya hanya 10% aja. Jadi kalau dia turun ke bawah teman-teman, selama dia MA10-nya masih belum ditembus, artinya masih uptrend. Dan ini pasti ke bawah teman-teman. Kenapa? Karena meninggalkan gap. Lihat gapnya nih. Gap ke bawah, gap ke bawah. Artinya biarin aja.
Kalau sekarang lagi uptrend begini, nikmatin kenaikannya. Kalau yang lagi di bawah ya. Kalau yang baru ngambil, jangan ngambil karena sudah mulai tinggi. Nah itu teman-teman ya. Nih udah mulai tinggi, udah 146% teman-teman. Kecuali kalau yang di bawah silahkan gitu kan, tunggu aja selama belum putus MA10 nya. Karena kecenderungan saya juga target ke satu saya belum ketembus nih di 47. Sama di angka yang target keduanya di angka 56. Tapi ke teman-teman yang istilahnya yang baru ngambil, jangan ngambil ya. Kenapa? Biar teman-teman berlatih untuk ngambil di bawah. Kalau teman-teman kalau ngambil di atas, usahakan ngambilnya jangan lama-lama. Contohnya ngambil sore, jual nanti pagi gitu kan. Kalau nggak ngambil pagi, jualnya sore gitu. Jadi kalau udah di atas sepertinya hati-hati teman-teman. Karena apa? Bandar lokal sekarang lagi jualan, perhatikan. Dari tanggal 25 bandar lokalnya lagi jualan ya. Nih 25, 26 sama 28 ya. Berarti kan 27 libur. Terus bandar Polen bagaimana? Bandar sudah keluar lama dari tanggal 19 November dia sudah keluar ya. Tuh kan. Dia ngambil di bawah, dia jualan juga di atas. Nah, makanya kita harus kalau mau ngikutin Polen seperti itu, Polen aja beli di bawah dan lama belinya. Tidak satu kali, perhatikan Polen aja belinya lama walaupun seperti retail, tapi dia cenderung dia ngambilnya berkali-kali. Walaupun dia di atas, ketika di bawah dia beli, tapi ketika di atas dia jualan. Jangan kita ngikutin hawa nafsu, teman-teman ya pengen wah naik nih, turun nih, tapi lagi posisi di atas, ya. Seperti itu ya untuk Lopi ya. Kita cek dulu deh Lopi deh. Saya pikir kalau yang lagi nyangkut ya. Yang lagi nyangkut nggak apa-apa teman, lanjutin aja karena MA10 nya belum putus. Ini Lopi itu berapa tahun sih dia? 5 tahun cukup nggak? 3 tahun aja lah cukup. Oke 3 tahun aja. Dia lagi terjunin bebas ke bawah nih. Jadi sebenarnya sekarang itu saat-saat kebangkitan teman-teman. Saat-saat kebangkitan. Ya mudah-mudahan sih dia tahun berapa nih? 2023 Oktober. Berarti Oktober ketemu Oktober, November, 1 bulan ya. Jadi 1 bulan kemudian baru di up gitu ya. Artinya kalau teman-teman nanti jadi pengalaman juga nih ketika diturunin bebas, tunggu aja 1 tahun gitu kan. Kalau berdasar pengalaman di Lopi gitu ya, tunggu 1 tahun. Nah setelah 1 tahun dia teman-teman akan ke atas. Jadi sebenarnya kalau yang emiten yang dilongsorin ke sini itu artinya sebenarnya si bandarnya itu kecenderungan mau ngambil untung duluan gitu ya. Nanti setelah dia cukup gitu kan, udah cukup nih untung saya gitu kan. Barang juga sudah keluar, saya akan pungut balik deh katanya. Makanya kalau ada gap-gap seperti ini emang kecenderungan barang si bandarnya seperti itu teman-teman. Malah nih si bandarnya itu cenderung sambil memaaf harga ini ternyata bukan bandar lokal yang ngambil terus-terusan, bahkan si bandar lokal itu cenderung yang dimakan. Dia hanya memberikan gap 1 kali udah, pada dimakan, akhirnya ya sekarang ketika dijual seperti ini bagaimana gitu teman-teman ya. Kalau lagi di bawah ya cenderung silahkan aja gitu teman-teman. Karena juga kenaikannya aja saya tarikan ke 56 ya. Kalau bisa ke atas bisa aja ke atas ke angka 92 bisa teman-teman. Cuman ya teman-teman kuat mental enggak gitu ya ketika dia ke bawahin lagi, karena kecenderungan ke bawah sudah ada di angka 22, maka saya menarikan penurunan di angka 17 lagi gitu kan. Ya, oke teman-teman, sementara itu seperti itu. Jadi sekarang bandar lokal itu masih jualan teman-teman ya. Sorry. Jadi 3 hari ini si bandar lokal jualan. Per hari ini si teman kita itu pada jualan juga, tapi per hari ini ada si YP, ada si EB, ada si MG yang jualan, yang beli nih. Jadi penurunannya diambil sama bandar-bandar di luar pada Lopi ya. Ini benar-benar kalian semua teman YB, MG juga YJ. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut juga masih kejemput sih ya teman-teman. Kecuali kalau yang baru ngambil jangan ngambil ya teman-teman. Lebih baik teman-teman carilah emiten-emiten yang tidak punya tidak yang punya ada target penurunan yang lebih parah seperti ini. Ini kan bukan parah apa ya. Jadi sudah terlihat jelas tanda-tanda penurunannya nih. Gap artinya nanti turunnya bisa aja RB bisa ke 17 lagi gitu, karena PR yang harus dituntaskan di sini. Kalau lagi di bawah nikmatin aja kenaikannya. Oke? Yang baru ngambil jangan ngambil teman-teman. Ya mungkin si bandar punya rencana lain untuk memaaf harga lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk Lopi seperti itu. Jadi target saya aja ke angka 56. Lanjut SMLE.
SMLE. Ini semuanya udah SMLE semuanya sudah terputus nih. Target-target saya sudah terputus di sini nih. Kita hapus-hapusin ya. Jadi sebenarnya SMLE ini open gap atas langsung, tapi ARB ya. Ini target-target ini yang 3 nih ya. Nggak saya rekam ya. Aduh, nggak saya shot ya. Nggak dibikin video shot. Nih ya. Pick ya, saya hapus ya. 1 2 target saya nih. 3. Nah, tinggal 1 lagi. Nih tinggal teman-teman perhatikan, di penurunannya banyak banget. Suatu saat dia akan diturunin teman-teman ya. Makanya hati-hati, ini banget, hati-hati banget ya SMLE ini dia. Kita cek deh SMLE ini udah sampai mana sih dia SMLE ini. Saya kalau udah beli lihat emiten seperti ini, aduh, saya bilang ini penurunannya sampai kapan gitu ya, kenaikannya sampai kapan gitu ya. Cuman kalau lihat dari 3 tahunan teman-teman ya. Ini kan tahun 2020. Oh, Januari ya. Ini keren teman-teman. Nah, ini udah sip ya. Ini dalam posisi ada kenaikan teman-teman. Kirain saya ini SMLE dari tahun kapan gitu ya. Ternyata SMLE ini lagi berupaya untuk naik ke atas ya teman-teman ya. Ini lagi uptrend. Jadi teman-teman yang punya harga di bawah ya terus lanjutin aja teman-teman. Bisa ke angka 170, malah bisa ke angka 293, tapi jangan tinggi-tinggi ya. Sini aja, tengah-tengah aja lah 240, kalau enggak ke angka sini aja lah 174 gitu ya. Target saya itu di angka 218 ya, 218. Itu target ke satu, kedua. Artinya ini artinya target sunnah ini teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau yang baru ngambil sebenarnya silahkan aja, gimana ya teman-teman kalau udah naik begini ya. Di sisi lain ini masih murah, lagi mau menuju harga tengahnya. Tapi di sisi lain ini sebenarnya sudah tinggi juga kenaikannya. Nah, tinggal teman-teman atur strategi saja. Oke, ini naik baru 129. Artinya kan udah tinggi, teman-teman ya. Kalau teman-teman masih di bawah, harga di bawah, lanjutkan. Karena ini tanda-tanda kenaikan nih. 201 ini tanda-tanda kenaikan, teman-teman. Karena apa? Si kepala merah, si leher panjang. Kepala merah dan leher panjang, artinya betul mau ke sini. Malahan saya ke 218 aja. Waktu dulu saya berani mengucapkan mau ke sini karena sedikit aja ketembus, sedikit lagi itu nih. Ya. Sedikit lagi ketembus nih, teman-teman. Makanya saya bilang kalau teman-teman punya target di sini, turunin tensi kan saya bilang kan 5 tik, 10 tik gitu kan turunin. Nah, teman-teman ini kan akan ke sini ya, teman-teman. Nanti perhatikan aja lah MA10-nya ya. Kalau sudah mulai menukik ke bawah dan memotong MA20 ya hati-hati aja. Nah, ini kecenderungan penurunan sudah ada nih. Kecenderungan penurunan sudah ada. Sekarang mereka belum jualan, teman, belum jualan signifikan baik bandar lokal ataupun foreign. Nah, cenderung mereka itu jualan di atas, artinya jual di atas nanti ngambil lagi di atas. Jadi sembari jalan sembari jualan. Jadi dia punya harga baru lagi tapi punya harga di bawah. Punya harga baru tapi punya harga di bawah. Nah, sebetulnya teman-teman ya. Ini sekarang bandar lokal lagi jualan di atas ya. Ini gap seperti ini ternyata tidak serta-merta penjualannya lebih tinggi sebenarnya. Masih ada lah gitu, barang-barang mereka tuh masih di atas, masih banyak teman barangnya nih. Bandar lokal itu masih banyak. Walaupun bandar lokal istilahnya jualan, tapi bandar foreign masuk hari ini ya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman ya. Tanggal 28 coba lihat untuk foreign. CC yang ambil teman-teman, CC yang ambil gross, coba CC sambil jualan ya. Ambil 11.000 jual 4.000. AK juga sambil jualan dan habis enggak AK habis. YP juga mengambil 5.000 lumayan teman. CC YP udah ngambil banyak ya, artinya dia suka jualan di atas sebenarnya teman. Jadi tanda-tanda ke atasnya sudah ada, tanda-tanda kenaikan juga ke 221 aja. Posisi sekarang juga lagi murah. Cuman yang baru ngambil lebih baik teman-teman urungkan niat, ataupun kalau teman-teman punya strategi ngambil, oke, saya akan ngambil ketika koreksi berapa persen nanti saya average mungkin seperti itu bisa. Cuma kalau all in jangan ya, usahakan. Walaupun dia naik lagi tapi teman-teman nanti usahakan ngambil barang itu, apalagi pemula ya, usahakan ngambil barang itu di bawah teman-teman ya. Karena ini sudah naik tinggi 129%, jangan dikejar teman-teman ya. Walaupun ada peluang, saya bilang walaupun ada peluang ke angka 218-nya, ini target kedua saya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ngambil, jangan sampai ngambil keberuntungan teman tanpa mengambil analisa ya.
Saya aja kalau sudah begini saya cenderung tidak mengambil, teman-teman. Oke lah mau ke sini gitu, tapi saya cenderung tidak akan mengambil. Cuman kalau saya punya harga di bawah saya akan biarkan. Sampai kapan? Sampai putus. Putusnya bagaimana? Lihat target penjualan saya. Saya akan mengambil berapa persen, saya akan ngambil di mana, take profitnya gitu ya maksud saya. Apakah bisa diambil di 200 1168 ya, ataupun mungkin saya akan ke angka 200 gini nih, ke sini lagi. Oke, saya tidak akan manggil ke atas, tapi saya akan di bawahnya dikit ke 240. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman punya target tersendiri gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk SMLE ini lagi menuju ke atas gitu ya, bisa ke angka yang 218 karena sekarang per hari ini dia sudah menunjukkan mau ke arah 201 ya. Artinya walaupun diturunin ke bawah lagi, suatu saat dia akan ke sini ya. Suatu saat dia akan ke sini. Dan bandar lokal dan foreign cenderung masih ada di atas. Bandar lokal jualan sedikit, tapi bandar foreign ngambil. Terus dari CCC, saya pikir kalau CCC yang ngambil suka jualan di atas ya. Foreign juga sudah ngambil, teman, udah jauh-jauh banget nih. Makanya kalau kita ngambil satu di sekarang itu ya telat, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngambil dari bawah dibiarkan, keren banget ini. Sampai 129% ya. Ini adalah salah satu emiten yang lagi saya teliti sampai bebasnya kapan? Bebasnya itu ketika dia sudah menyentuh harga teratasnya ya. Di tahun berapa dia menyentuh harga atasnya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk SMLE. Satu lagi ISEA. Nah, ISEA juga dalam pengawasan saya, artinya bahan penelitian saya bahwa sebuah emiten yang dijatuhkan ke harga di bawah harga IPO ataupun ke harga IPO-nya setelah dia naik tinggi. Nah, sekarang si ISEA bagaimana? Si ISEA itu belum menuntaskan PR-nya, teman-teman. Belum menuntaskan PR-nya di angka 7 berapa nih? 73. Ya, 73-nya belum tertuntaskan. Ini sudah terkonfirmasi mau ke arah 73 ya. Jadi ini MA10-nya juga masih dalam posisi di atas, artinya lagi dalam posisi downtrend. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya bahwa si bandar lokal sudah akumulasi. Perhatikan, bandar lokal sudah akumulasi ya. Per hari ini juga akumulasi. Artinya liga lagi di sideways-kan, lagi diambil sama bandar lokal. Tinggal istilahnya teman-teman kita bertahan atau tidak. Semakin teman-teman kita bertahan, mungkin akan semakin lama. Tapi semakin teman-teman dibuang barangnya, mungkin sebentar lagi akan up. Atau dia punya rencana lain, bisa memaaf harga sebentar biar yang di atas pada katos, karena daripada itu kan, daripada tidak naik lagi, mereka ngejual barangnya kepada bandar, nanti ditampung sama dia, mungkin diturunin lagi untuk menjemput PR-nya, ataupun dia sengaja emang dikebawahin lagi gitu kan, digencet lagi ke bawah. Ini masih dalam posisi ambil strategi gencet, teman-teman. Jadi digencet terus, teman-teman. Digencet terus sampai ke bawah, mungkin bisa sampai ke 50 bisa, teman-teman, karena keinginan bandarnya seperti itu, karena udah tidak bisa lagi si bandar si retail ini jualan lagi, teman-teman. Perhatikan nih. Saya masih ingat ya 8 Juli ya kalau nggak salah ya ini. Maksudnya 8 Juli deh. Ya, 8 Juli kan ini kan. Mana nih? Ya kan 8 Juli karena sering dibahas jadi ingat saya. 8 Juli. Nih perhatikan teman-teman. XL itu masih 317 ya. Kita lihat, kita kurangin dulu deh dari tanggal 25. 321. Sekarang 26, 317. 28, 317 kurang 3 kali 9 tadi 9 kan? Komanya kan? Nah, 9 kan? Sekarang 3 kan? Nah, lihat ya. Terus kenapa katanya si XC ini 400 lot tapi ini 317? Artinya banyak nyangkut. XL ini banyak yang nyangkut. Jadi dia dengan 7,5 miliar dapat 400 lot, sedangkan si XL 11 miliar dapat 300. Artinya sudah banyak yang nyangkut di atas ya. Jadi ini tinggal kuat-kuatan aja, siapa yang kuat, teman-teman. Kuat apa? Kuat bertahan dan kuat untuk memacu waktu ya. Tapi si bandar lokal udah siap sebenarnya nampung barang. Cuman ya teman-teman kita tidak mau ngelepas gitu kan.
Andaikan teman-teman kita ngelepas, mungkin punya strategi, oke lah, udah kelamaan nih si bandarnya gitu kan. Saya mau jual, saya udah harus target harus terpenuhi gitu kan. Ya mungkin pakai strategi up itu teman-teman, daripada itu. Dia akan up harga, contoh ke angka 196 gitu kan. Nah nanti teman-teman yang daripada turun lagi gitu kan, daripada tidak terjual lagi malahan bisa sampai ke gocap, ya saya akan jual aja gitu. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Atau pakai strategi ke bawahin lagi, saya bilang ini ke 72 itu area wajib untuk dikunjungin teman-teman ya. Mereka akan cenderung ke harga sini ya. Nih perhatikan smart money ya. Kemarin dia smart money masuk, waktu di sini diizinkan untuk keluar, dan banyak teman-teman kita yang keluar di sini. Tapi ketika di sini smart money juga tidak bisa berbuat apa-apa, cenderung dia diam aja gitu, tidak mau melewati si MA10-nya. Artinya ini kecenderungan smart money juga digencet sama si bandarnya ya. Coba ngambil lagi kemarin ya tanggal 26. Ternyata sekarang dia ngelempar lagi. Artinya si smart money juga tidak diizinkan untuk melawan si bandar ini ya. Jadi teman-teman ini bukan berharap belas kasihan, tinggal strategi si bandarnya mau bagaimana ini gitu kan. Apakah dia mau digencet ke bawah karena sudah dikasih tahu mau ke arah 72, atau dia yang pakai strategi up dulu itu teman-teman, up dulu gitu kan. Cuman syaratnya si bandar lokal harus punya barang banyak teman-teman, harus punya barang banyak. Makanya kita lihat deh di sini deh, dari tanggal 14 November dari 12 juta itu si bandar lokal punya barang berapa sih gitu kan. Ya kalau belum bisa 14 November. 14 November mana 14 November? Si kakak ya. Ini kakak baru punya 27.000, sedangkan lawannya 300 sama 400. Masih jauh kan. Masih jauh banget kan. Kecuali mereka merelakan untuk diberikan kepada bandar si barangnya. Jadi antara 300 sama 400 jauh banget kan. Dia si kakak aja baru punya 27.000. Artinya hanya sedikit yang melakukan cut loss teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja kabar daripada ISEA dan yang lainnya. Tapi cenderung sekarang sih lagi diambil dulu sama bandar lokalnya. Jadi bandar lokal udah siap menampung barang-barang dari teman-teman kita. Cuman teman-teman kita bertahan. Dan betul teman-teman harus saling bertahan aja, siapa yang paling kuat. Untuk di ISEA siapa yang paling kuat lah, itu yang mungkin akan menjadi pemenang gitu. Malahan kalau sampai ke gocap pun, kalau teman-teman bertahan ya akan jadi pemenangnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Kita akan kuat-kuatan aja nih, retail sama bandar, siapa yang kuat bertahan ya. Kalau tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman di sini ya. Saya aja menargetkan ke angka sampai 250 kok. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bantu teman-teman dan terus istiqomah, dan terus teman-teman melakukan strategi-strategi. Baik mau beli di atas ataupun di tengah ataupun di bawah, tetap pakai strategi ya. Jangan sampai teman-teman all in akhirnya nyangkut all in juga gitu ya. Teman-teman istilahnya beli di bawah, jual di atas untuk cuan, tapi teman-teman karena beli di atas akhirnya beli hanya untuk kejemput aja. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di bagian ketiga di pagi hari. Ciao.